Jumpa lagi dengan saya bersama Primatika. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang peluang kejadian majemuk. Tentang peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Buat kalian yang belum menyimak materi sebelumnya tentang peluang kejadian sederhana dan peluang komplement, kalian bisa menyimaknya, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai materi kali ini. Adik-adik, untuk memahami peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian tidak saling lepas, kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada diagram Venn, kejadian A, kejadian B. Kita ibaratkan seperti himpunan ya, tapi sebetulnya kejadian A dan kejadian B. Kejadian A dan kejadian B di sini memiliki irisan. Oke, memiliki anggota yang sama antara A dengan B. Ya, dikatakan irisan. Nah, ini berarti banyaknya A irisan B tidak nol atau ada gitu ya. A irisan B itu ada anggotanya. Maka menurut teori himpunan, banyaknya anggota A gabungan B itu sama dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi banyaknya anggota A irisan B. Nah, jika ini kita hubungkan dengan peluang, masing-masing dari ini kita bagi dengan NS, ya, NS adalah banyaknya ruang sampel ya, maka akan menjadi atau akan kita dapatkan rumus dari peluang A gabungan B adik-adik. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Gitu ya. Nah, ini yang dinamakan peluang kejadian tidak saling lepas adik-adik. Ya, jadi ini tidak saling lepas. Kenapa? Karena antara kejadian A dan kejadian B memiliki irisan. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada diagram Venn antara himpunan A dan himpunan B, atau dalam hal ini kejadian A dengan kejadian B, terlihat terpisah, tidak memiliki irisan. Ya, atau dengan kata lain, banyaknya anggota A irisan B itu sama dengan 0. Oke, sehingga menurut teori himpunan, banyaknya anggota A gabungan B sama dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B. Tidak perlu lagi dikurangi dengan N A irisan B, karena N A irisan B sama dengan 0. Gitu ya. Nah, jika ini kedua ruasnya kita bagi dengan NS, dengan ruang sampelnya, maka akan kita dapatkan rumus dari peluang A gabungan B, yaitu peluang A ditambah peluang B. Nah, ini yang dinamakan kejadian saling lepas. Sudah tahu bedanya ya? Nah, supaya kalian lebih paham, perhatikan contoh berikut. Dari seperangkat kartu bridge akan diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambil kartu berwarna merah atau kartu as. Ya, kata kunci di sini adalah atau. Nah, atau itu kalau diibaratkan dalam himpunan itu seperti gabungan. Nah, ini bisa kalian garis bawahi adik-adik. Salah satu ciri dari peluang kejadian saling lepas ataupun tidak saling lepas itu kata hubungnya atau. Ya, kalau di dalam soal kata hubungnya atau. Maka kalau kita hubungkan dengan gambar atau ilustrasi diagram Venn ini, kita ibaratkan kejadian A itu adalah berwarna merah. Ini yang berwarna merah, kejadian B itu yang kartu as. Ya. Nah, antara merah dengan kartu as itu kan ada kartu as yang berwarna merah. Iya kan? Artinya apa? Ada irisannya antara kartu yang berwarna merah dan kartu yang as. Ada as hati dan as diamond atau as waci, ya kan? Ada dua. Yang ditanyakan di sini adalah peluang A gabungan B, itu ya. Karena tidak saling lepas atau dia memiliki irisan, maka sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A irisan B. Oke, nah sekarang gini,
Peluang A itu berwarna merah. Dari satu perangkat kartu bridge yang berwarna merah itu kan ada 26. Iya kan? Yang bergambar hati dan yang bergambar wajik. Masing-masing 13 kan ya. Berarti ada 26. Maka peluangnya adalah 26 per satu perangkat kartu ada 52. Gitu ya. Ditambah dengan peluang B. B itu adalah kartu as. Kartu as itu hanya ada 4. Oke. Berarti ini sama saja dengan 4 per 52. Dikurangi dengan apa? A itu merah, B itu as. Berarti kartu as berwarna merah. Ada 2. Ya kan? Berarti 2 per 52. Nah, seperti ini. Maka kita dapatkan hasilnya berapa? 26 ditambah 4, 30 dikurangi 2, 28 per 52. Nah, ini hasilnya adik-adik. Atau kalau kalian sederhanakan, kita bagi 4 gitu ya. 7 per 13. Nah, selesai. Oke, contoh berikutnya untuk peluang kejadian saling lepas. Nah, misalkan gini, dari seperangkat kartu bridge akan diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambil kartu king atau gitu ya, kartu as. Nah, ini kita ibaratkan kejadian A adalah terambil kartu king. Kejadian B terambil kartu as. Ini dua hal yang berbeda kan? Tidak ada kesamaan. Tidak ada kartu king yang sekaligus kartu as atau sebaliknya. Jadi jelas dua kejadian ini tidak memiliki kesamaan. Sama sekali tidak ada kesamaannya. Ya, maka sama saja kita diminta mencari peluang A gabungan B, tetapi karena dia tidak memiliki irisan, jadinya sama dengan peluang A ditambah peluang B. Ya. Nah, A itu terambil kartu king. King ada 4, ya kan? Berarti 4 per 52 ditambah dengan kartu as juga 4. Nah, maka jadinya sama dengan 8 per 52. Nah, ini. Kalau kita sederhanakan kita bagi 4 jadinya 2 per 13. Selesai. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal dan pembahasan. Perhatikan baik-baik. Nomor 1. Sebuah kartu diambil secara acak dari kotak yang berisi seperangkat kartu yang diberi nomor 1 sampai dengan 9. Misalkan kejadian A terambil kartu bernomor prima. Sedangkan kejadian B terambil kartu bernomor genap. Peluang kejadian A atau B adalah jelas yang ditanyakan di situ adalah peluang A gabungan B, ya kan? Sekarang kita cari tahu dulu. Kejadian A itu adalah terambil nomor prima. Prima dari 1 sampai dengan 9, berarti apa aja, Adik? 2, 3, 5, 7. Iya kan? Sekarang B bernomor genap dari 1 sampai dengan 9, berarti 2, 4, 6, 8. Kalian perhatikan di sini antara A dengan B ada kesamaan. Nah, berarti ini adalah irisannya, ya, anggota irisannya. Maka ketika kita mencari peluang A gabungan B, kita menggunakan kaidah kejadian tidak saling lepas tadi, ya. Berarti peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A irisan B, ya. Oke, sekarang gini. A adalah 2, 3, 5, 7. Ada 4. Iya kan? Berarti kan NA ada 4. Sedangkan NS-nya berapa sih? 1 sampai dengan 9. Berarti ada berapa? 9. Iya kan? Ada 9 kartu. B juga gitu. NB ada 4. Ya, clear ya? Sedangkan NA irisan B ada 1. Ya, yaitu 2, ya. Nah, sekarang berarti peluangnya gimana? Peluang A maka sama dengan 4 dibagi NS 9. Peluang B juga sama, 4 dibagi 9. Oke. Peluang A irisan B berarti 1 dibagi berapa? Tetap 9. Totalnya kan tetap 9 kan ya NS-nya. Nah, jadi berapa nih? 4 tambah 4 kurangi 1 berarti 7 per 9. Selesai. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Oke, kita lanjut nomor 2.
Setumpuk kartu mainan bernomor 1, 2, 3 sampai dengan 10. Sebuah kartu diambil dari kartu mainan ini ya. Peluang terambil kartu bernomor bilangan komposit, katakanlah ini kejadian A, atau bilangan ganjil, misalkan kejadian B. Nah, sekarang kita identifikasi dulu. Kejadian A atau bilangan komposit itu apa, Adik? Tahu enggak? Bilangan komposit itu adalah bilangan lebih dari satu yang bukan prima. Bilangan lebih dari satu, bilangan asli ya, bilangan asli lebih dari satu selain prima. Jadi mulai dari 2 prima berarti tidak, 3 prima berarti tidak, maka mulai dari 4. Ya, 5 prima berarti tidak, 6. 7 prima berarti tidak, 8. Gitu ya. Kemudian 9 bukan prima, 10 juga bukan prima. Nah, kemudian B, bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 10 berarti 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kalian perhatikan di sini, ada tidak kesamaannya? Ada. Angka 9. Oke, maka ini adalah irisannya. Gitu ya. A irisan B ada 1. Sedangkan NA berarti ada 5, gitu ya. NB ada 5 juga. Maka jika diminta mencari peluang A gabungan B, peluang A atau B gitu ya, maka sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi peluang A irisan B. Oke, maka sama dengan berapa? Peluang A 5, A-nya NA ada 5. Dibagi berapa? Ini kan 10 kartu, berarti 10. Ditambah B ada 5 juga per 10. Dikurangi peluang A irisan B, berarti apa? 1/10 ya, berarti ya. Maka jadinya sama dengan 10 dikurangi 1, jadinya 9/10 atau sama dengan 0,9. Selesai. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Pada percobaan melempar 2 dadu sebanyak 1 kali, peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 9. Berjumlah 5 misalkan A, berjumlah 9 misalkan B. Ya. Ada tidak yang berjumlah 5 sekaligus berjumlah 9? Tidak ada ya, maka ini kejadian yang saling lepas. Nah, masih ingat? 2 dadu jika dilemparkan maka jumlah paling kecil adalah 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7 paling besar ya. Paling besar 12, 11, 10, 9, 8. Nah, yang berjumlah 2 atau 12 itu hanya ada 1. 3 atau 11 ada 2, 4 atau 10 ada 3, 5 atau 9 ada 4, dan seterusnya, ini urut. Masih ingat ya? Oke. Nah, karena kejadian A itu berjumlah 5 itu berarti ada 4. Kejadian B berjumlah 9 juga ada 4. Berarti peluang A atau B karena ini saling lepas, maka jadinya peluang A ditambah peluang B sama dengan A itu ada 4 per berapa? 36 karena 2 dadu ya. Ini juga 4/36. Maka hasilnya adalah 8/36. Kalau kita sederhanakan jadinya berapa nih adik-adik? Dibagi 4 ya. Berarti 2/9. Ini jawabannya. Maka yang benar yang mana? Oh, tidak perlu disederhanakan. Yang benar adalah C. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Suatu kelompok terdiri atas 10 pria dan 12 wanita. Setengah dari pria dan setengah dari wanita berambut keriting. Jika dipilih 3 orang secara acak, peluang terpilih ketiganya pria atau berambut keriting. Jadi gini adik-adik, ada pria
ada wanita. Gitu ya. Ada 10, ini 12. Nah, setengahnya keriting, berarti 5 keriting. Berarti sisanya tidak keriting, gitu aja ya. Kemudian wanita juga gitu, setengahnya keriting, 6 keriting, yang setengahnya lagi berarti kan juga tidak keriting. Nah, dari 22 orang ini diambil 3. Ya, dipilih 3 orang gitu ya, diambil 3. Nah, yang ditanyakan adalah peluang terpilih ketiganya pria, misalkan kejadian A, atau berambut keriting, kejadian B. Jadi kejadian A adalah terpilih ketiga-tiganya pria, kejadian B adalah terpilih orang yang berambut keriting, gitu ya. Nah, berarti gimana nih? Antara pria dan yang berambut keriting itu kan ada irisannya. Jadi kalau kita gambarkan kan begini. Ini kejadian A, ini kejadian B. Ini berarti apa? Pria keriting. Iya kan? Pria keriting. Oke, ada berapa orang pria keriting? Ada 5. Gitu kan ya? Jadi irisannya ada 5. Maka untuk mencari peluang A atau B, kita menggunakan kaidah kejadian tidak saling lepas. Harus kita kurangi dengan peluang A irisan B. Gitu ya adik-adik ya. Nah, karena di sini diambilnya tidak 1, ya berbeda dengan soal yang tadi ya. Diambilnya adalah 3, maka kita menggunakan kombinasi ya adik-adik. Oke, kita menggunakan kombinasi. Jadi peluang A itu kan yang jelas NA per NS gitu ya. Peluang B, NB per NS. Nah, NA-nya itu berarti gini. Ketiganya pria. Pria itu ada berapa orang? Ada 10. Ada 10 diambil 3. Itu NA-nya. Gitu ya. Sedangkan NS berarti total orang ada berapa? 10 pria, 12 wanita. Berarti 22. Diambil 3. Ini NS-nya. Oke. Kemudian ditambah dengan peluang B. Peluang B itu yang berambut keriting. Nah sekarang gini, keriting yang di pria itu 5, keriting yang di wanita itu 6. Berarti kan ada 11. Ya, berarti kombinasinya 11 diambil 3. Dibagi dengan kombinasi NS-nya sama. Oke, dikurangi dengan apa? A irisan B berarti apa? Pria keriting. Pria keriting ada 5. Gitu ya, 5 diambil 3 juga. Ya, karena kan diambil 3 kan semuanya. Per 22 kombinasi 3. Oke, nah sekarang ini kalian hitung satu-satu. 10 kombinasi 3, berarti gimana? Bawahnya 10 kurangi 3 itu 7. 7 faktorial dikali 3 faktorial. Yang atas kan harusnya 10 faktorial ya. Kita tulis 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Ini kita coret. Ingat 3 faktorial itu bukan 3 tetapi 3 kali 2 kali 1 ya. 3 kali 2 kali 1. Jadi ini tuh 6. 6 kita coret ini 3. Ya, kita bagi 3 ya. Masih ada 2. 2 kita coret lagi dengan 8, 4. Berarti 12 kali 10, 120. Oke. Nah, sekarang kalau 11 kombinasi 3 berapa? Sama, 11 kurangi 3 itu 8 faktorial dikali 3 faktorial. Yang atas harusnya kan 11 faktorial ya. 11-nya kita uraikan. Gini, kemudian kita coret. 3 faktorial adalah 6. 6 kita coret dengan 9, ini 3, sini masih 2. Kita coret lagi dengan 10, berarti 5. 5 kali 3, 15 kali 11, berarti 165. Gitu ya. Kemudian 5 kombinasi 3. Berarti gimana? 5 kurangi 3, 2 faktorial dikali 3 faktorial. Yang atas harusnya kan 5 faktorial ya. Berarti kita uraikan 5, 4, 3 faktorial. Kita coret 3-nya, ini 2 faktorial itu 2. Kita coret dengan 4, 2. 5 kali 2,
Oke, nah sekarang yang NS, 22 kombinasi 3. Berarti 22 kurangi 3, 19. 19 faktorial dikali 3 faktorial. Yang atas harusnya 22 faktorial. Kita uraikan. 22, 21, 20, 19 faktorial. Ini kita coret. 3 faktorial, ingat 6. Kita coret dengan 21, berarti bagi 3 ya. 7, sini 2. Kita coret lagi dengan 22, 11. 11 kali 7, 77 kali 20, berarti 1540. Nah, sekarang tinggal kita masukkan sini. 10 kombinasi 3, 120. Gini, ya. Ditambah 11 kombinasi 3, 165. Dikurangi 10. Nah, jadinya berapa nih? 120 tambah 165 dikurangi 10, jadinya 275 ya. 75 per 1540. Selesai, ini peluangnya. Ya, maka jawaban yang tepat yang mana? D. Oke, kita lanjutkan soal terakhir. Nomor 5. Dari dalam sebuah kotak yang berisi 5 bola merah dan 4 bola putih, diambil 2 bola sekaligus. Tentukan peluang terambil keduanya bola merah atau keduanya bola putih. Jadi kejadian A itu kedua bola merah, kejadian B keduanya bola putih. Ya, ibaratnya ini dalam kotak ada 5 bola merah, ada 4 bola putih. Dari dalam ini diambil 2. Ya, diambil 2 bola sekaligus. Nah, karena terambil keduanya merah atau keduanya putih, atau ya, berarti kan ini juga kejadian saling lepas, ya, tidak ada irisannya. Jadi untuk menentukan peluang A gabungan B atau peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Nah, karena ngambilnya tidak satu tetapi 2 bola sekaligus, kita menggunakan kombinasi seperti tadi. Oke, NA berarti apa? Keduanya merah, maka merah itu ada 5, diambil 2. Nah, NS-nya itu dilihat dari semua bola yang ada di kotak. Ya, ada 9, berarti 9 kombinasi 2. Ditambah peluang B, B itu putih, berarti putih ada 4, diambil 2, dibagi NS-nya sama. Ya, gitu. Kemudian kita hitung 5 kombinasi 2 sama dengan 5 kurangi 2, 3 faktorial, dikali 2 faktorial, yang atas harusnya 5 faktorial. Kita uraikan jadi seperti ini. Oke, kita coret, 2-nya dicoret dengan 4, tinggal 2 berarti 10. Gitu ya. Kemudian 4 kombinasi 2. Berarti apa? 4 kurangi 2 itu 2, dikali 2 faktorial. Ini harusnya 4, kita uraikan jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kita coret, ini 2 dengan 4 dicoret, tinggal 2. Maka sama dengan 6. Nah, sekarang 9 kombinasi 2 berapa? Berarti 9 kurangi 2, 7 faktorial, dikali 2 faktorial. Yang atas harusnya 9, ya kan? 9 faktorial. Kita tulis 9, 8, 7. Gini ya, 9, 8, 7 faktorial, kita coret, 2 faktorial itu 2, kita coret dengan 8, 4. Berarti 9 kali 4, 36. Nah, kita masukkan di sini. Berarti 10 per 3, 6. Ditambah dengan 6 per 3, 6. Maka hasilnya adalah 16 per 3, 6. Jika kita sederhanakan bagi 4. Ya, benar ya. Bagi 4 berarti berapa? 4 per 9. Ini jawabannya. Demikian adik-adik, semoga ini bisa kalian pahami dengan baik, bermanfaat untuk belajar kalian. Kita akan jumpa lagi di video-video materi berikutnya. Dukung terus Primatika. Sampai jumpa.